Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur ya Bapa untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sampai detik ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa karena kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh memulai hari ini dengan menghirup udara yang segar di pagi hari ini, dan bahkan kami boleh membuka mata di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami akan mulai seluruh aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang akan terus membimbing, Tuhan yang akan terus menolong setiap apapun yang kami lakukan ya Bapa. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah melalui renungan di pagi hari ini kami juga boleh diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah renungan ini juga dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa menjalani hari-hari kami dengan baik ya Bapa. Kami mohon ampun ya Bapa untuk setiap dosa dan juga kesalahan kami. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa dan juga kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1-22. Mengapa harus tekun? Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Kisah Para Rasul 22 ayat 22. Suatu ketika, saya ikut sebuah pelayanan para misionaris asing ke jalanan. Peran saya sebagai pendamping dan juga penerjemah. Tim dibagi dan diminta berkenalan dengan orang-orang serta menjadi teman buat mereka. Dan bahkan jika mungkin dapat memberitakan langsung tentang Yesus. Tiba di sebuah pantai dan berkesempatan berkenalan dengan sebuah keluarga, percakapan biasa menjadi penginjilan. Waktu itu secara lugas mereka menolak apa yang disampaikan. Aneh bahwa sayalah yang bukan berperan sebagai penginjil di sana merasa sangat sedih. Mengapa mereka menolak Yesus? Mungkin karena saya telah diselamatkan, maka saya tahu hal surga hanya dapat terjadi lewat Yesus. Jadi, mengapa menolak jalan satu-satunya itu merupakan hal yang sayang sekali. Namun, mungkin mata rohani mereka belum dicelikkan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak bisa paham dan percaya hal tersebut. Saya sebenarnya patah semangat dan masih merasa sedih, tapi teman-teman asing saya tidak. Mereka ini seperti Paulus, tekun terus melaksanakan tugas yang diberikan, meski kadang merasa sia-sia dan juga percuma. Paulus dibalikkan Tuhan dari seseorang yang mempercayai Yesus bukan Mesias, sehingga ikut bulat melenyapkan pengikut Yesus, sampai menjadi pemberita tentang Yesus sendiri. Apakah Paulus berhasil? Kalau kita baca nas dan perjalanan misi lain, ternyata tidak selalu seperti itu. Tapi Paulus terus melanjutkan yang Yesus tugaskan, yaitu sebagai pemberita Injil, di mana ia berada atau dituntun. Bukan hasil yang dia pikir, tapi melaksanakan tugas yang diamanatkan. Sama seperti saya meminta anak mencuci piring, bersih atau tidak bukan hal utama yang saya perhatikan. Namun, saya senang saat mereka mau melakukannya. Apalagi bersedia rutin melakukan meski belum bisa mencuci dengan amat bersihnya. Tuhan rasanya juga sama. Ketika Tuhan libatkan dan panggil dalam suatu tugas, termasuk studi, pekerjaan, apalagi pelayanan, Dia ingin melihat kita untuk setia meski itu berat dan kadang terasa belum ada hasilnya dalam pandangan kita. Jika Tuhan memberi tugas, setialah. Tuhan memperhatikan ketaatan, ketekunan, kesetiaan, bukan hasilnya.
Dan hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk pokok doa kita. Kita akan berdoa untuk kesejahteraan seluruh jemaat, untuk usaha dan juga pekerjaan, untuk jemaat yang sakit, yang lemah iman, yang undur, dan juga masa depan anak-anak. Sekian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.